Dan pemirsa, pada malam ini telah bergabung bersama kita 3 orang narasumber. Yang pertama hadir langsung di Studio 1 Metro TV, pelaksana tugas Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, Profesor Poppy Rufaidah. Bu Poppy, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah disempatkan hadir. Dan juga nanti atau sebentar lagi akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Sinta, kelihatannya masih agak lelah karena dari Amerika Serikat. Dan nanti juga akan bergabung sesaat lagi bersama kita nanti adalah Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga menjadi Menteri Perdagangan tahun 2004 sampai 2009, Ibu Mari Elka Pangestu. Saya ingin ke Bu Poppy dulu. Bu Poppy, sebelum saya ke Bu Sinta, saat ini pemerintah, Bu, melihat pembatalan ini yang sudah dilakukan oleh Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu seperti apa, Bu? Apakah memang pada saat negosiasi di Amerika itu memang sudah mendengar juga desas-desus itu, tapi ya sudah dialog saja dulu, negosiasi dulu, atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi pemerintah Indonesia melalui tim dari Kementerian Koordinator dan Perekonomian dan juga perwakilan negara Indonesia di Amerika Serikat, yaitu di KBRI Washington DC, telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi berbagai hal. Jadi sejak ditetapkannya tarif 32% pada tanggal 2 April 2025, kemudian menjadi 19%, itu sudah mengantisipasi bila ada hal-hal yang di luar dugaan itu akan terjadi. Karena pengenaan dasar hukum untuk pengenaan tarif yang dilakukan, yaitu IIEPA atau undang-undang yang diterapkan, yaitu kekuasaan ekonomi darurat ekonomi internasional itu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan analisis menyatakan itu adalah sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Kemudian berbagai antisipasi itu sudah dilakukan karena Indonesia memiliki pengalaman pada saat GSP diterapkan, kemudian dilakukan negosiasi, di mana negara-negara lainnya yang memiliki surplus perdagangan ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan Indonesia, dan Indonesia mendapatkan pengecualian. Karena itu telah dilakukan proses diplomasi perdagangan yang intens dengan USTR oleh tim dari pemerintah Indonesia dan juga kantor perwakilan di KBRI Washington DC. Dan pada saat itu saya memang sedang di Amerika Serikat menjabat sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Washington DC, menyaksikan secara langsung bagaimana proses itu dilaksanakan. Dan kemudian juga saat itu Presiden Trump sedang menjabat, kemudian diganti dengan Presiden Biden, kemudian kebijakan itu terus berlanjut, dan sekarang kita melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tetap menjaga secara tenang, secara profesional, dan juga untuk menjamin bahwa produk-produk Indonesia bisa tetap masuk ke pasar Amerika Serikat dengan kebijakan apapun yang telah dilakukan. Sehingga dengan perubahan-perubahan yang kita bisa melihat boleh dikatakan unpredictable, pemerintah Indonesia memiliki daya juang dan daya juang yang sangat tinggi sekali, bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan perubahan-perubahan pengenaan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita langsung bertanya juga ke Bu Sinta. Bu Sinta, ibu ikut ke Amerika Serikat. Kalau putusan yang terakhir, Bu, Supreme Court ini membatalkan semua tarif Trump, tapi Trump akhirnya mengatakan awalnya 10 kemudian menjadi 15. Perjanjian antara Indonesia dengan Amerika, Bu, Reciprocal Act of Trade itu, Bu, itu apakah saat ini berlaku yang 19% atau yang 15%, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin kita perlu ketahui bahwa penerapan tarif di lapangan ini sejak kebijakan tarif reciprocal diberlakukan, eksportir Indonesia ke Amerika Serikat itu dikenakan tarif 19%.
sampai disepakati perjanjian ART ini. Jadi kita sampai saat ini masih membayar dengan reciprocal tarif 19%. Dan sekali lagi penentuan daripada tarif itu adalah oleh bea cukainya Amerika kan gitu. Jadi sampai hari ini sih masih berlaku yang 19%. Kemudian setelah ditandatangannya ART itu disebutkan bahwa implementasinya kan baru efektif 90 hari setelah kedua negara menyelesaikan prosedur hukum dan ratifikasi masing-masing. Artinya selama masa tersebut yang berlaku adalah ya masih saat ini ya tarif yang 19, kecuali yang tarif global yang 10 atau 15% itu sudah diimplementasikan. Nah itu bisa saja berubah. Jadi kalau kita sih melihat ya pelaku usaha ini cenderung kita mungkin saat ini kita wait and see terhadap kondisi yang ada, karena di Amerika sendiri kan kondisinya juga masih sangat dinamis ya. Jadi di satu sisi putusan US Supreme Court ini menyatakan tarif yang diberlakukan itu kan dengan dasar yang tadi ya International Emergency Economic Powers ya, merupakan inkonstitusional karena kewenangan memungut pajak termasuk tarif berada di Kongres. Di sisi yang lain kan pemerintah Amerika Serikat juga kemudian menetapkan tarif global 10, kemudian naik 15 gitu ya. Ini dengan dasar yang tadi Section 122 itu Trade Act 1974. Jadi ini memang masih kita juga masih dinamis, masih belum ada kejelasan. Tapi yang pasti kan Indonesia sudah menandatangani perjanjian bilateral. Jadi yang disampaikan pada waktu itu oleh pemerintah terakhir Menko Perekonomian pada 23 Februari itu kan mereka masih menanti kemungkinan adanya kebijakan atas pengaturan khusus bagi negara yang telah memiliki kesepakatan. Jadi kami masih berharap dengan adanya kesepakatan bilateral itu tentunya ada hal-hal yang seperti waiver daripada 0% ya, komoditas itu masih bisa berlaku gitu. Bu Sinta, setelah putusan Supreme Court ini sudah ada komunikasi terakhir tidak Bu antara Apindo dengan USTR untuk memastikan kapan itu atau mulai berubah menjadi 15% itu kapan Bu? Sudah ada komunikasi belum Bu? Iya, perlu diperjelas bahwa memang komunikasi dengan USTR itu kan adalah G2G ya, jadi dari pemerintah Indonesia ke USTR. Tentunya pelaku usaha tidak komunikasi langsung kepada pemerintah Amerika, itu harus G2G. Jadi kami menunggu kejelasan dari pemerintah Indonesia setelah mereka mendapat konfirmasi dari USTR. Kalau kita lihat kan yang dipakai oleh Trump ini Bu, sekarang kan mengganti ya dasar undang-undang pengenaan tarif 15% itu Bu Sinta. Ini kemudian turun dari 19 ke 15. Itu kan sesuatu yang menguntungkan. Itu signifikan atau sebetulnya seperti apa Bu untuk para pengusaha Indonesia yang paling penting yang sudah berbisnis dengan Amerika Bu? Ya, jadi mungkin kita perlu sadari bahwa pada akhirnya ini semua tergantung kompetisi ya. Jadi kita mesti lihat yang dapat 19% itu atau lebih tinggi negara mana, di bawah kita seperti apa. Jadi ini tergantung kompetisi. Nah, kalau semua global tarif diberlakukan let's say 15% untuk semua negara, tentunya ini juga level playing field-nya nggak bisa sama ya. Karena apa? Karena juga untuk kita masing-masing negara itu pada saat kita mengekspor cost structure kita kan berbeda-beda gitu loh. Jadi dengan kalau tarif reciprocal tarifnya sama dari Amerika, kita mungkin dengan negara seperti Vietnam yang cost structure-nya lebih rendah ya kita nggak bisa berkompetisi seperti itu gitu. Jadi kita mesti melihat apa yang didapatkan oleh negara lain. Oleh karenanya yang paling penting adalah tarif-tarif di bawah itu ya. Jadi yang 0% yang kita bisa dapatkan untuk komoditas-komoditas termasuk tekstil garment buat kami sangat penting ya, karena tekstil garment ini kan padat karya yang menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi ya, 2,7 juta hampir tenaga kerja tahunnya, dan juga kita melihat bahwa di sini mereka membutuhkan gitu tarif yang lebih kompetitif. Jadi kalau kita di ART itu kan disampaikan tekstil garment mendapatkan 0% dengan tarif kuota ya, dengan kuota tertentu. Tentunya itu akan sangat membantu
Karena negara lain seperti ada Bangladesh itu juga sekarang sudah berkompetisi dengan Indonesia gitu, Vietnam, Bangladesh. Nah, jadi ini yang menurut kami sangat penting bahwa kita tetap mendapatkan 0% tadi yang sudah disepakati di ART. Kalau in effect-nya sendiri, Bu Sinta, kalau tadi kan Ibu katakan pengusaha Indonesia ekspor ke Amerika masih terkena 19%, Bu. Tapi kalau untuk pengusaha TPT tadi, garment tekstil yang menurut perjanjian ART di 0% kan biaya impornya, apakah sekarang itu sudah langsung 0% juga atau seperti apa, Bu? Belum, kan ratifikasi 90 hari, Leo. Oke. Jadi kita nih sebenarnya semua ini nih masih nunggu 90 hari. Ini belum diimplementasikan saat ini. Iya. Jadi 19% masih berlaku, dan untuk TPT pun masih saat ini berapa sih, Bu, kenanya, Bu, kalau untuk garment Iya, untuk Amerika? jadi masih semua masih membayar 19% reciprocal tarif. MFN plus 19%. Baik, jadi sisa 90 hari masih menunggu ya. Bu Sinta, sebetulnya untuk dari pandangan pengusaha sendiri, Bu, seberapa signifikan sih, Bu, ketika 19 menjadi 15, atau yang kalau untuk TPT jelas, Bu, 0% itu akan menaikkan daya saingnya. Tapi dari 19 ke 15 dan mungkin entah ke berapa, itu pengusaha melihatnya seperti apa, Bu? Ya, sekali lagi kita katakan tadi itu kan berdasarkan kita kan berkompetisi dengan negara lain. Jadi kalau kita dapat 19 tapi negara lain dapatnya lebih rendah, ya tentunya yang lebih rendah itu ya kita mesti lihat siapa gitu kan. Jadi kalau Vietnam dapatnya 10, kita dapat 19, ya tentunya bukan kita. Karena pada akhirnya itu kan buyers itu kan melihat juga dari segi dia mau import dari mana. Ini kan kenapa kita merasa ART Indonesia Amerika Serikat ini perlu. Ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk tetap untuk bisa berkompetisi. Karena ekspor kita ini kan cukup tinggi ya, di tekstil garment itu hampir 61% ke Amerika ya. Baik, saya ingin ke Bu Mari, Bu Sinta. Bu Mari, untuk kejelasan, Bu, ketika Supreme Court Amerika overrule tarif Trump, lalu Trump membalas dengan mengatakan bahwa awalnya 10 kemudian menjadi 15%, Bu Mari, banyak orang yang bertanya sebetulnya yang sekarang berlaku, apakah ART tarif agreement of reciprocal trade itu keseluruhan perjanjiannya masih berlaku dengan Indonesia saat ini, Bu? Atau memang yang berubah hanya angka dari 19 menjadi 15% untuk tarif impor, yang mana ya, Bu Maria? Maaf ya, saya lagi di mobil, jadi tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Yang penting suara kedengaran ya. Betul. Sebetulnya ini memang masih banyak pertanyaan setelah dibatalkan reciprocal tarif oleh Supreme Court. Sebetulnya apa yang terjadi, pertanyaan pertama adalah apakah artinya itu masih valid ya, walaupun tarif resiprokalnya itu tidak valid. Sebetulnya ini secara hukum kita sudah tanya ke beberapa pihak, katanya sih masih berlaku ya, dan Amerika sendiri sudah membuat statement bahwa semua trade deal yang dilakukan itu tetap berlaku. Namun tarif yang berlaku itu tidak bisa yang 19% lagi karena sudah dianggap invalid ya, sudah illegal. Cuman kita masih belum tahu apa tarif yang akan dia kenakan kepada negara-negara yang sudah tanda tangan deal. Jadi ada yang udah tanda tangan dengan 10% misalnya, seperti Inggris. Masa dia naik lagi 15%. Kalau kita belum tahu dia mau pakai tarif mana. Kalau dia pakai tarif yang sekarang dikenakan secara global, sebetulnya masih 10% ya. Kalau dari customs yang keluar, peraturan customs yang keluar sehari yang lalu itu masih 10%. Karena untuk dia naik ke 15%, ternyata masih harus ada proses lagi. Jadi saat ini
tarif global yang dikenakan ke semua negara itu 10%. Nah, apakah kita yang dapat 10% atau dia akan mempunyai penilaian lain untuk negara yang sudah tanda tangan perjanjian? Kita nggak tahu. Tapi menurut ahli-ahli hukum yang kita bahas, perjanjian kita itu masih berlaku. Ya, maksudnya berlaku dalam arti masih ada deal itu, walaupun seperti tadi dijelaskan Bu Sinta, kita masih harus melakukan proses ratifikasi. Setelah itu baru berlaku kan, 90 hari setelah ratifikasi baru berlaku. Nah, jadi mungkin saya ingin tegaskan, ini banyak yang bertanya soalnya, kita udah susah payah bernegosiasi, terus nego, terus ininya batal. Ini apa ya? Apa gunanya nih kita melakukan negosiasi? Sebetulnya menurut penilaian saya masih ada banyak gunanya, karena menurut saya apa yang akan terjadi akan dibedakan nih antara negara yang sudah tanda tangan ART atau deal dengan Amerika dengan yang tidak, yang belum tanda tangan, ya di luar yang 10% yang dia kenakan. Amerika secara hukum tanpa reciprocal tarif, dia masih punya banyak instrumen lain untuk mengenakan tarif ke negara. Salah satu yang paling mungkin dia akan lakukan dan dia sudah umumkan adalah yang namanya Section 301 yang dikenakan kepada negara, dan tidak ada negara yang dianggap melakukan unfair trade atau yang membatalkan perjanjian dengan Amerika, itu bisa dikenakan tarif tanpa batas atasnya untuk 4 tahun. Jadi dia perkiraannya semua negara yang akan dia anggap tidak ally itu akan diberlakukan 301. Kita sekarang dikenakan. Jadi masih ada untungnya lah, dalam arti kalau kita sudah tanda tangan deal itu artinya kita harusnya, ya ini logika aja, kita terlindungi dari tindakan-tindakan yang kita belum tahu nih Amerika akan kemana. Ketidakpastian sekarang menjadi tambah tinggi. Ini kita mungkin bisa menghindari ketidakpastian ini. Bu Mari, ini kan kita akhirnya jadi harus melihat hubungan bukan hanya ekonomi, jadinya hukum juga Bu di Amerika Serikat. Kalau Dewan Ekonomi Nasional, Bu Mari, melihat alasan Supreme Court membatalkan tarif Trump itu adalah karena menilai Amerika saat ini tidak dalam keadaan darurat ekonomi, sehingga undang-undang itu tidak bisa dipakai. Bahkan ekonomi Amerika tahun lalu tuh naik atau tumbuh 2,2%. Untuk ukuran negara maju cukup tinggi. Kalau Den menilai, apakah pandangan Supreme Court ini yang tepat atau sikap pemerintahan Trump yang tepat, Bu? Oh ya, tentunya dari awal sebetulnya sikap untuk mengenakan reciprocal tarif tidak ada dasarnya ya. Bahkan formula yang dia gunakan juga tidak ada dasarnya. Dan defisit, ya, dia kan pakai alasan defisit perdagangan sebagai alasan darurat. Tapi Amerika sudah mempunyai defisit perdagangan untuk berpuluh-puluh tahun, jadi nggak bisa declare itu sebagai emergency sih. Sebetulnya itu alasan utamanya, dan alasan kedua ya sebetulnya mengenakan tarif itu adalah haknya Kongres ya. Itu juga alasan lain mengapa dianggap illegal. Baik, Bu Mari, ini ada banyak pertanyaan juga terkait dengan isi ART itu, Bu ya. Kan ada sekian MOU kerjasama dagang, Bu, antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ada, kita lihat penandatanganan itu pemimpin bisnis ke bisnis gitu. Pertanyaannya, apakah itu akhirnya kemudian saat ini masih berlaku atau postpone atau batal karena tarif 19-nya berubah menjadi 15? Bagaimana, Bu? Masih belum ada kejelasan apa yang akan terjadi kepada deal-deal yang sudah dilakukan Amerika dengan Indonesia dan beberapa negara lain ya. Dan seperti tadi disampaikan Bu Sinta, itu kan juga masalah kapan agreement ini menjadi valid gitu ya. Jadi mungkin saat ini kita sembari menunggu untuk mendapat kejelasan, kita harus menilai aja gimana ke depannya. Baik.
Saya ingin ke Bu Popi dulu. Bu Popi, di Amerika kita mendengar juga Presiden Prabowo mengatakan pemerintah siap dengan segala kemungkinan. Ya. Itu ditanyakan rekan-rekan wartawan pada saat Supreme Court sudah membatalkan putusan pemerintahan Trump. Nah, kesiapan itu artinya seperti apa, Bu? Apakah untuk pemerintah Indonesia akhirnya tidak terlalu masalah lagi besaran angka nominal, mau 32, mau 19, 15, 10, atau seperti apa persisnya maksud Presiden itu, Bu? Ya. Jadi maksud Bapak Presiden pada saat mengatakan bahwa Indonesia memiliki daya tahan untuk memperjuangkan produk-produk Indonesia untuk masuk di pasar Amerika, karena nilai yang sangat besar, apalagi dengan hasil dari perjanjian timbal balik atau ART yang dinyatakan, ada 1.891 produk yang mendapatkan keuntungan, di mana ada 53 produk pertanian, kemudian juga produk pertanian itu pun juga produk-produk yang memang itu menjadi comparative advantage-nya Indonesia, seperti buah-buahan, kemudian hortikultura yang memang itu menjadi produk unggulan di pasar Amerika yang sangat disukai. Jadi pemerintah Indonesia sudah memiliki daya tahan dalam melakukan diplomasi dagang dengan pemerintah Amerika Serikat, dan dengan sebelumnya juga sudah bisa diprediksi apakah tarif 19 yang akan dikeluarkan apakah menjadi 32 kembali atau misalnya turun menjadi 10%. Indonesia memiliki kesiapan berbagai deal-deal untuk melakukan proses negosiasi ini. Saya ingin kembali ke Bu Sinta karena para pemirsa, Bu Sinta harus nanti ke tempat lain juga. Bu Sinta, terakhir Bu, apakah yang kemudian menjadi sikap pengusaha Bu Sinta dalam menghadapi perjanjian dagang dengan Amerika yang amat sangat mudah atau cepat berubah ini, Bu Sinta? Silakan, Bu. Jelas kita juga harus mengantisipasi ya, dari awal kita juga tahu bahwa memang ini sangat berbeda ya, apa yang dilakukan Amerika ini bukan sesuatu yang normal gitu ya, ini sangat unusual. Jadi kita juga harus bersiap dengan perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini. Jadi yang kami bisa lakukan adalah mendukung negosiasi pemerintah tentunya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan apa yang dibutuhkan ya, terutama masalah tarif ini, karena kalau kita lihat kan di dalam market akses ke Amerika, kita kan ada memang produk-produk tertentu yang menjadi prioritas pasarnya di Amerika, jadi membutuhkan tarif yang sangat kompetitif. Yang kedua, kalau kita melihat kita juga mesti mengantisipasi, kan tadi disampaikan kita juga perlu membeli lebih banyak produk dari Amerika dengan perjanjian ART yang sudah ada untuk bisa mendapatkan tarif yang lebih baik, dan itu juga sudah dipersiapkan gitu, karena memang yang tadi disampaikan Popi, memang ada komoditas yang juga diperlukan oleh pelaku usaha untuk bisa sebagai untuk bisa produksi ya. Jadi dengan kata lain memang ada shifting, tetap dibutuhkan import tapi tidak mungkin kita shift importnya dari Amerika. Jadi ini kita juga sudah mengantisipasi planning dari sektor tertentu pelaku usahanya untuk melihat apa yang bisa kita beli lebih banyak dari Amerika. Jadi kami melihat pada dasarnya semua kesempatan untuk bisa mendapatkan deal ART ini yang sudah ditandatangani ini sebagai satu capaian yang strategis sebenarnya, di mana tapi kita juga tetap melindungi kepentingan industri dalam negeri kita, karena itu kuncinya ya. Jadi pada akhirnya banyak sekali tentunya pertanyaan dengan NTB yang diberikan kepada Amerika, bagaimana itu dampaknya dan lain-lain. Saya rasa pemerintah kita sudah bisa melakukan analisa yang tepat bahwa tetap ada produk-produk hukum di Indonesia yang tetap harus dijalankan gitu. Jadi kita melihat banyak sekali aspek yang sebenarnya yang paling penting pada saat ini adalah kejelasan. Kita perlu kepastian, sehingga pemerintah juga perlu memberikan mungkin berkomunikasi tepat untuk semua pemangku kepentingan ya, terutama karena banyak sekali juga misinterpretation. Jadi banyak misinterpretasi daripada apa sebenarnya seperti apa isinya, bagaimana gitu. Jadi menurut kami
sosialisasi ini walaupun mungkin masih dinamis berubah, sosialisasi tentang ART ini harus segera kita jalankan, sementara proses ratifikasi juga terus berjalan. Baik, terima kasih untuk waktu dan penjelasan yang diberikan oleh Bu Sinta Kamdhani. Kami paham bahwa Ibu harus bergerak lagi ke tempat lain. Terima kasih Bu Sinta, selamat malam. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini.